Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngobrol Bareng Jaksa bersama saya Tiksi. Nah, sekarang nih saya ditemani nih sama rekan saya, ada Monik. Ya. Monik, hari ini kita ada yang narasumber siapa aja nih? Ada Akang dan Teteh yang cantik dan ganteng ini ya. Siapa nih? Akang Teteh bisa perkenalin dirinya? Siapa dulu ayo? Sweet deh, sweet biar gak berantem. Ayo, sweet. Senior dulu deh. Senior dulu. Waduh, sudah. Silakan. Assalamualaikum, Sampurasun, saya Intan, Mojang, Kota Banjar, angkatan 2012. Sampurasun. Saya Rizky Nur Hidayat, Jajakan 2018. Berarti kita kedatangan Mojang Jajaka Kota Banjar nih ya teman-teman ya. Perwakilan. Iya. Teteh, Akang boleh dikasih tahu nggak sih Mojang Jajaka itu apa? Terus tujuan diadakannya Mojang Jajaka itu apa? Mau siapa yang jawab? Akang muda. Yang paling muda sekarang. Jadi Mojang Jajaka itu adalah sebuah wadah bagi generasi muda di Kota Banjar. Di dalamnya itu adalah orang-orang yang mewakili generasi muda yang ibaratnya mereka itu terlahir dari beberapa elemen. Mereka mempunyai kompetensi di bidangnya, bukan hanya dinilai dari cantiknya, tapi dari intelektualitas dirinya, bukan hanya cantik secara fisik, ganteng secara fisik, tapi bisa memberikan warna bagi Kota Banjar agar sebuah Jajaka atau Mojang itu bisa mempromosikan Banjar ke daerah lain gitu. Begitu. Jadi Akang Teteh lebih simpelnya mungkin kurang lebih duta pariwisata di tiap daerahnya gitu kali ya, duta pariwisata Kota Banjar gitu. Tapi meskipun kita titelnya duta pariwisata, kita itu mencakup berbagai hal, nggak pariwisatanya aja, ada budaya, juga kita memperkenalkan produk-produk unggulan UMKM khas Kota Banjar seperti itu. Nah, dulu Akang Teteh pemilihannya itu prosesnya gimana sih? Susah enggak? Gitu. Ngalahin berapa ribu orang di Kota Banjar nih sampai terpilih jadi Mojang Jajaka. Kalau kata senior saya tuh, kita itu yang paling ganteng dan paling cantik di antara yang ikutan audisi kali gitu ya. Iya gitu. Kalau yang lebih cantik mungkin banyak, tapi kan untuk batasan cantik dan kegantengan relatif kali ya. Iya. Untuk proses audisinya susah-susah gampang sih ya sebenarnya. Disebut susah ya karena kita saingannya banyak gitu, ada yang lulusan universitas ternama, dari UI, dari Unpa, dari Unsud, sedangkan kan saya asli Banjar, asli daerah Banjar, sekolah juga mulai dari SD sampai perguruan tinggi juga di Banjar gitu kan ya, jadi bangga aja bisa lolos gitu audisi. Banjar Pride ya. Iya, asik. Jadi seperti itu. Untuk gampangnya ya karena kita udah tahu Banjar itu seperti apa gitu kan ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan kita generasi-generasi Mojang Jajaka Kota Banjar itu bisa lebih memperkenalkan pariwisata juga budaya di Kota Banjar. Kalau Kang Rizky gimana? Waktu audisi waktu itu susah apa? Iya, pas pertama-tama itu kan deg-degan itu pas audisi karena kita bersaing dengan anak-anak muda yang secara potensial juga mereka maju gitu, ada di bidangnya. Sedangkan waktu itu persaingan juga begitu ketat karena para dewan juri juga dihadirkan dari berbagai seperti bahasa Inggris ya waktu yang udah itu. ahli gitu. Iya. Terus juga bisanya juga ada di nilainya. Jadi kita bersaing secara sehat waktu itu. Mungkin setelah kesini kita berkompetisi maksudnya kita caleg. Lagi deket cewek-cewek. Minum dulu. Soalnya kalau ngomong sama saya mah udah tua. Kalau sama sama teteh kan Teh deg-degan Intan. gitu. Sama Teh Intan
sekarang udah Udah biasa gitu kan. deg-degan. Kalau sama teteh-teteh yang ini, aduh kayaknya. Setelah kita berkompetisi gitu, tapi banyak kebersamaan yang kita rasakan, maka dari itu persaingan itu nggak ada gitu, nggak dirasain karena adanya kebersamaan ketika waktu pasang giri itu. Nah, sebelumnya nih pernah ikut pasang giri yang lain nggak sih selain Mojang Jajaka Banjar ini? Atau Mojang Jajaka Banjar ini pertama kali terus langsung lolos gitu? Nah, kalau saya belum pernah, terakhir ya 2018 itu langsung ikutan. Mojang gitu. Jajaka Banjar Iya, ya. yang kategori dewasa. Kalau tetehnya? Pertama langsung, alhamdulillah. Emang ada berapa kategori kalau untuk Mojang Jajaka Ada Banjar? 2 kategori. Yang Apa aja pertama remaja. Remaja itu untuk tingkatan SMA atau SMK, OSIS lah gitu bisa disebutnya. Kedua adalah kategori dewasa. Biasanya itu yang kuliah, yang lagi menempuh jalur pendidikan tingkat universitas ataupun yang udah bekerja gitu. Oh gitu. Kalau kayak gitu Mas, tadi kan kuliah, sekolah gitu, sebenarnya cara bagi waktunya gimana sih, ngeganggu jam pelajaran atau jam kuliah, jam kerja gitu nggak sih? Kalau untuk audisi kita nggak ganggu soalnya menyesuaikan kalender pendidikan ya teh ya. Oh. Gitu. Untuk karantinanya juga kita ngambilnya weekend, Sabtu Minggu gitu. Terus kalau misalnya yang mereka itu dari luar kota, misalnya yang kuliahnya di luar Banjar, jadi kita akan ninduk ke kalender pendidikan, jadwalnya para mahasiswa-mahasiswa itu lagi libur ini kan. Kalau libur sekolah gitu kan lama ya kalau mahasiswa gitu kan, 3 bulanan. Jadi emang merekanya udah waktunya free gitu kan. Kalau karantinanya sendiri berapa lama tuh Teh? Berapa lama itu? Kalau tiap angkatan beda-beda ya, gimana panitia juga kebutuhan kitanya seperti apa gitu. Oh, gitu. Ada yang 1 bulan, ada yang kalau angkatan Kang 3 Rizky bulan. 3 bulan. 3 Tapi 3 bulan, bulan oke. nggak full 90 hari teh. Jadi misalnya hari Minggunya minggu pertama, minggu keduanya hari Sabtu gitu. Jadi selang-seling gitu teh. Oh, Jadi kirain cuma full. cuma beberapa kali pertemuan aja. Kadang ada free 2 pekan kita nggak ada pertemuan gitu sih. Jadi insya Allah nggak akan ngeganggu. Iya. Nah tadi kan Teteh bilang, Teteh kan asli Banjar gitu, akangnya juga asli Banjar. Asli. Nah ini tuh kriterianya khusus orang Banjar benar-benar harus asli, atau misalnya kayak Ciamis nih, dia orang Tasik gitu, bisa nggak sih daftar Mojang Jajaka Kota Banjar? Bisa aja, yang penting berdomisili di Banjar gitu teh. Tapi diharapkan untuk yang dewasa mereka benar-benar yang berdiam di Banjar, maksudnya tinggal di Banjar. Kalau misalnya OSIS kan kebanyakan kayak misalnya di sekolah di Langan, SMA Langan ya, kebanyakan orang Lakbo, terus orang Banjarsari, ya gitu kan. Mereka orang luar Banjar tapi menempuh pendidikan di Banjar, itu bisa. Yang penting kita berdomisili di Di Banjar Kota aja. Banjar nih. Ya. Nah, Teteh boleh diceritain nggak sih selama proses seleksi itu suka dukanya apa nih yang udah dialamin? Pasti kan ada kejadian yang nggak terlupakan dong. Duka dan duka kali ya. Oh, duka dan duka. Berarti nggak ada sukanya nih. Sukanya apa nih? Kalau lagi audisi kebanyakannya duka, karena sukanya itu setelah kita grand final. Oh, oke. Kita pokoknya ibarat menanam itu kita tinggal panen lah gitu kan. Kita bekerja keras. Tapi jangan takut Akang Teteh yang mau ikut bergabung di paguyuban Mojang Jajaka itu ya. Jujur aja, pasti yang udah tahu ya diri saya sendiri, kalau dulu belum glow up, mungkin sampai sekarang juga belum glowing kali ya. Enggak lah. Udah glowing ya. Orang kampung kali ya ikut-ikutan pasang giri Mojang Jajaka dengan tekad yang penuh semangat ya, nggak bermodalkan apa-apa. Yang penting saya orang Banjar harus bisa memperkenalkan kota Banjar. Dan alhamdulillah di pasang giri Mojang Jajaka tahun 2012 saya mendapatkan juara 2 gitu kan ya. Terus pengalamannya pada tahun 2013 seluruh angkatan 2012 itu ikut Kemilau Nusantara. Kalau Akang Teteh nggak tahu apa ya Kemilau Nusantara itu, kayak kita kirab seni budaya seluruh Indonesia, yang alhamdulillah waktu itu Kota Banjar mengirimkan tarian Reog Dongkol
khas Kota Banjar. Kalau sekarang kita lebih ke manuk janur kali ya. Iya. Kalau waktu itu reog dongkol gitu kan. Setelah itu banyak sih teman-teman yang lain yang ada ikut duta, banyak duta yang lain lah. Kalau yang juara satunya kan ikut ke Mojang Jawa Barat. Jejaka tingkat Jawa Barat. Kalau saya waktu itu alhamdulillah berkesempatan mengikuti audisi Putri Muslimah yang angkatan pertama yang Wardah maaf. Nanti bisa Keceplosan gitu. Bisa. Kebetulan waktu itu audisinya di Bandung, jadi alhamdulillah dekat karena disemangatin sama teman-teman satu angkatan dan luar biasa ya, masya Allah. Jadi yang cuma modal cantik aja tuh nggak cukup gitu kan, karena saya kan pendek, nggak cantik gitu kan, dari kampung gitu kan ya. Dan tesnya itu banyak sih, kayak kalau Putri Muslimah itu benar-benar ditesnya lebih ke keagamaan gitu kan ya. Benar-benar kayak tes ujian sekolah agama teh beneran. Pokoknya pengalaman yang luar biasa lah gitu ya. Meskipun saya cuma sampai 30 besar gitu ya Allah. Kesel banget sih. Tapi nggak apa-apa, prestasi Iya, itu dari ya. Kota Banjar. Iya, harus bangga. Iya, alhamdulillah. Iya. Nah, sukanya apa nih Kang? Followersnya udah tambah banyak dong pasti. Iya, apa nih? Apa Sukanya banyak fansnya? Sukanya karena banyak mojang-mojang cantik. Aduh, Cucu sekalian mata. ngeceng gitu ya. Apalagi bentar lagi punya junior ya. Oh, mau ada ini ya, pembukaan Iya. lagi ya? Iya. Itu kapan tuh Teh? Kalau pendaftaran kita udah dibuka, untuk sementara penutupan pengumpulan berkasnya kita sampai tanggal 10 Juni 2022. Jadi sebentar lagi nih buat Akang Teteh, buat adik-adik yang berminat ikutan pasangiri, cepet-cepet ya gitu kan. Maksudnya karena kita udah 2 tahun vakum ya nggak ada pasangiri kayak gitu. Tapi 2020 itu mau kan dilaksanakan Cuma karena COVID. waktu itu. Ya. Jadi ditunda. Itu proses seleksinya gimana itu Akang Teteh? Jadi ada Bisa diceritain beberapa mungkin. tahapan ya untuk seleksi itu. Kita sekarang itu ada di proses pendaftaran. Setelah proses pendaftaran itu nanti proses audisi. Pas proses audisi kita menjaring calon-calon mojang jajaka yang berhasil lolos ke tahap karantina nanti di karantina. Setelah karantina di tempat selama kita rencana 1 bulan ya tuh. 1 bulan kan yang untuk ini, baru ke grand final gitu. Seperti tahun sebelumnya aja gitu prosesnya. Iya, tapi buat adik-adik sama Kang Teteh yang pengen ikutan, jangan takut pas audisinya. Aduh, aku tuh nggak cantik, aku tuh nggak tinggi, aku nggak pinter bahasa Inggris gitu kan ya. Terus aku tuh nggak bisa ngigel, nggak bisa, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Hidup aku cuma diem aja kayak gitu. Tapi ingin ikutan eksis gitu. Dia jangan takut, soalnya kita semua nggak ada yang ahli, nggak ada yang pro. Kalau misalnya yang udah ahli, ya udah pro, nggak akan ikutan pasang diri, udah jadi artis aja sekalian kan ya Teh ya. Justru kita dicari bibit-bibit anak muda gitu kan ya, yang bener-bener punya minat, punya semangat buat memajukan Kota Banjar gitu kan ya. Insya Allah lah kita sambil berjalan gitu kan, ada pelajaran-pelajaran yang bisa didapetin gitu kan, yang tadinya nggak bisa dandan, nggak bisa make up, nanti kan di situ ada make up class gitu kan ya. Terus yang nggak bisa nari, nanti kita bisa ikutan kayak kegiatan-kegiatan seni budaya di Kota Banjar, diperkenalkan gitu kan. Terus kita nggak bisa ngobrol nih, nggak bisa bahasa Inggris, tenang, banyak kok senior-senior yang maksudnya mereka welcome gitu, yang sok mau belajar gabung boleh gitu kan. Kapan lagi bisa gratisan ya? Berarti Soalnya mereka mentornya berbayar gitu. Kalau di paguyuban tinggal Teh, aku nggak bisa bahasa Inggris, bisa tolongin nggak gitu kan Teh, aku tuh pengen belajar MC nih kayak gini, gimana dong dasarnya Teh, aku pengen nari jaipong ini dasarnya gimana. Tenang, kita mah nggak akan pelit ilmu gitu kan ya Teh. Gitu. Karena emang alhamdulillah senior-senior di Mojang Jejaka Kota Banjar tuh banyak yang seniman-seniman juga gitu kan ya. Lebih banyaknya sih ke seni tari sih. Juga
yang sering apa namanya? Apa ya? Pokoknya kalau kalian mantengin Instagramnya Mojang Jajaka Kota Banjar, di situ kalian bakalan ketemu sama Kang Teteh yang wow aja gitu kan. Wow. Aku nggak akan nyebutin siapa-siapanya, terus profesinya seperti apa dan kehebatan mereka seperti apa, biar penasaran, biar ikut aja. Oh, gitu. iya, siap. Kalau disebutin kan nanti bohong itu mah kayaknya lebay banget. Gitu kali itu ya. Berarti tadi Instagramnya Mojang Jajaka Kota Banjar ya. Jangan lupa tuh pada dilihat biar tahu Di-follow, kayak gimana, di-follow dikepo-kepoin juga dulu ya. aja ya. Iya, soalnya di situ ada informasi-informasi terbaru Kegiatan seputar Moka juga sama di sana. pesan diri juga gitu. Berarti ini tuh ada perkumpulannya gitu teh, ada paguyubannya. Ada Pak Itu Guru. kalau ngumpul pada ngapain aja itu? Apakah Ngapain gosip, aja? lagi kan suka kayak gitu. Biasanya cewek-cewek gitu. Iya, Kadang biasa yang bener jajakannya juga ke bawah ngegosip. Tuh kan suka gitu. Ada yang cinlok ngegosip- nggak? Tapi ngegosipnya tentang Banjar gitu. Iya, lebih ngegosipnya lebih tahu nggak sih, misalnya Positif. di daerah itu tuh udah ada ini Iya. kita kapan sih bisa kayak gini gitu kan ya. Tetap Kita- ya, brandnya jangan. Kita ada acara ini yuk, kayak di Muka Jabar kemarin kayak gitu sih, lebih ngegibahinnya. Beda. Tahu nggak sih? Kita kalau ngumpul gibahin orang. Kalau Enggak. mereka enggak. Kalau orang-orang yang jiwa bisnis, kemarin tuh nyobain kita kuliner ini nih. Kamu kemarin dagang ini kan, gitu jualan ini gitu kan, brandnya ini gitu kan ya. Berbagi Jadi pengalaman. sharing aja gitu. Iya. Dari Nah. gitu sih. Oke, Pak. Harapannya apa sih buat Mojang Jajaka selanjutnya gitu? The Itu tuh dari next angkatan paling generation, pertama asik. sampai yang terakhir masih selalu ngumpul teh. Kang. Alhamdulillah sih ada beberapa kalau yang masih stay di Banjar, masih tinggal di Banjar. Kalau misalnya diundang gitu beliau berkumpul, alhamdulillah menyempatkan hadir. Tapi kalau yang di luar Banjar, di luar negeri, Susah ya. ada loh yang di luar negeri gitu kan yang susah, paling pulang juga jarang sih ke Banjar gitu kan. Paling pas buka barang aja pas Iya. Ramadan. Pas Kalau mau nggak ada gitu. yang nikah gitu ya. Waduh. kondangan. Iya, biasanya kan gitu kan. Iya. Rolling. Iya sih, Ada seperti yang itu. ngumpul kalau ada yang nikah. Nah harapannya apa nih buat para Mojang Jajaka yang baru yang Next generation. Harapannya sih buat adik-adik, buat akang teteh. Yang pertama, jangan ragu, tetap yakin. Kalau misalnya kalian punya pikiran yang lebih untuk memajukan Kota Banjar, jangan cuma bisa ngomentarin, jangan kayak bisa mulut netizen yang nyinyir, ih Banjar gini banget sih, kenapa nggak kayak itu gitu kan ya, yang banyak anunya, yang wisatanya ini itu. Ya kalau ngomong doang kan nggak akan ngerubah, Iya. nggak nggak ada semudah action gitu kan ya, nggak bukan magic gitu kan ya. Ya ayo kita bareng-bareng gitu kan ya. Mungkin apa sih, kok bisa sih paguyuban Mojang Jajaka Kota Banjar bisanya apa? Kok bisa ngomong majuin Banjar? Ya kalau pengen tahu ikut aja Iya. gitu. Kalau menurut Akang gimana? Ya harapannya untuk para Mojang Jajaka Kota Banjar yang akan ikutan terus semangat, optimis, kita sangat terbuka, paguyuban sangat terbuka, jangan patah semangat, terus jangan merasa rendah diri karena kita juga pada awalnya juga melihat orang-orang di sekitar kita, para generasi muda kalau memang ingin memajukan Banjar, ayo kita sama-sama bareng-bareng gitu. Apalagi paguyuban ini punya komitmen untuk memajukan Banjar gitu. Selain di bidang pariwisata saja. Karena sekarang kan udah lebih luas cakupannya. Untuk tema sekarang kan pasang diri Banjar Motekar gitu. Kang, Banjar Motekar itu apa ya? Motekar itu apa? Bisa dijelasin nggak? Jadi lebih luas sih itu kalau Motekar itu. Kita ingin Mojang Jajaka Banjar ini orang-orangnya bisa lebih kreatif, adaptif, inovatif, memberikan solusi untuk Kota Banjar dengan aksi-aksinya, jangan hanya dengan omongan aja, tapi Moka hadir untuk memajukan Banjar gitu. Jadi kita lebih luas cakupannya sekarang. Kalau dulu kan
memang kita terfokus di bidang pariwisata gitu. Apalagi dalam kondisi seperti ini setelah Covid, diharapkan anak-anak muda itu bisa menjadi bagian dari pemulihan ekonomi gitu. Apa ide-ide mereka, terus apa yang mereka inginkan untuk Kota Banjar, ya seperti itulah gitu. Oke. Nah, selama jadi Mojang Jajak ke Kota Banjar nih, pencapaian terbaik apa nih yang udah didapat dari Akang sama Teteh nih? Apa ya? Apa? Kayaknya hidup enak. Aduh. Oh, hidup gila. enak. Contohnya apa nih? Hidup Damai. enak contohnya apa? Misalnya enak cari kerja gitu, gampang gitu atau gimana? Kalau disebut enak cari kerja kan emang awalnya pas saya audisi udah bekerja di salah satu instansi ya. Oh, Cuma lebih disorot aja gitu. Jadi lebih kalau orang-orang lebih famous lah ya. kalau instansi-instansi yang mencari pekerja itu rata-rata kalau misalnya kita ngasih tahu nih ada sertifikat Experience Jasa ya. gitu kan ya, pasti langsung nggak akan dipikir-pikir lagi gitu kan. Jadi udah kayaknya ini udah bisa segala macem gitu kan ya. Kayaknya gitu sih. Kalau Akang Bisa lebih kenal dengan orang-orang dan di bisa Banjar. dikenal gitu ya, bisa Iya, dikenal. Ya, Followers Instagram naik gitu. Ya, jadi di banyak endorse ya fans. kan, Iya, udah jangan udah punya endorse nih. langsung gue endorse. Atau punya mungkin akun bisnisnya gitu ya buat endorse. Seperti kayak gitu ya. Ada. Oh, ada. Nanti ya, langsung aja japri. Boleh promo kan ya? Boleh promo. Sendiri. Boleh, aman tuh, boleh promo di sini makan. Buat nambahin ini. Jadi endorse-nya. banyak kelebihan lah bila masuk Moka gitu. Kita kan sering juga penugasan bisa lebih dekat, berfoto dengan orang-orang penting. Oh, Iya, gitu. kan. Jadi kan itu sebuah pengalaman juga gitu. Waktu ada kunjungan Presiden Republik Indonesia juga kita ditugaskan sih waktu Pak Jokowi tahun berapa ya? Pas muslim Yang di Taman Kota ya? Iya di Tamfot. Itu jadi lebih kayak ya udah mau jajak aja gitu, kayaknya nggak diragukan lagi gitu kan ya. Udah cantik, cakep, senyum gitu kan, murah senyum gitu kan. Kayaknya pintar bahasa Inggrisnya gitu kan ya. Kayak gitu. tapi jangan kayaknya aja. Tapi emang bener kan? Iya, makanya kalau Pastilah. misalnya penasaran gitu Iya. kan ya, jangan cuma ngeliat luarnya aja gitu. Mungkin ada kali Teh pendaftarannya kemana gitu, dikasih tahu ke teman-teman yang mau daftar link pendaftarannya biar nanti kita taruh Di deskripsi. Di deskripsi. Nanti untuk link pendaftarannya di situ udah satu paket. satu paket. Kayak lebaran. Itu udah ada formulir sama surat persetujuan sekolah atau orang tua ya bagi pendaftar, sama persyaratannya udah ada di link, nanti bisa disematkan ya sama Boleh. Itu terakhir tanggal 10 Juni 2020. buat Ayo, teman-teman sebentar lagi. yang Sebentar tertarik. lagi kita menghitung. Ayo. Bisa dikumpulkan di Ya, sekolah. untuk pengumpulan berkas kita ada 2 lokasi. Yang pertama di Dinas Pemuda Olahraga, alamatnya di Jalan Siliwangi di komplek perkantoran Cikadu ya. Kalau lebih ininya, kalau akang teteh nggak tahu Jalan Siliwangi di mana sih, Cikadu lah pokoknya patokannya itu. Jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 3 sore. Kalau satu lagi lokasinya di Kepoin Studio. Pasti udah pada tahu lah Kepoin Studio. Kepoin Studio. Iya, jalan apa namanya itu ya? Pokoknya daerah Pintu Singa Pintu dekat SMA Negeri 3 Banjar. Oh, Ya, itu pasti pada tahu lah. Itu studio paling hits di Banjar. paling Harus dicoba. harus dicoba main ke sana Itu ya. mitra Paguyuban Mojang Jajaka dari dulu banget gitu. Nah, dapat salam dari Kepoin. foto shoot gitu. Iya, Yang pokoknya paling- tidak akan mengecewakan. Udah pro lah ya. Iya, udah pro gitu. Boleh tuh dicoba. Nah, berarti adik-adik, akang-akang, teteh-teteh, warga Kota Banjar, ayo cepetan kita daftar nih ya, tanggal 10 ditutup, jangan lupa. Udah gitu, apa lagi nih? Iya. Pokoknya
apapun ya, kalau misalnya teman-teman mau ikut, jangan takut. Harus percaya diri ya, yang utama ya. betul. Harus percaya diri. Harus percaya diri karena kita bisa karena terbiasa kan. Nanti juga di sini juga kita dapat banyak ilmu kan dari akang teteh semuanya. Jadi jangan merasa minder dulu. Kita harus percaya diri bahwa kita pasti bisa gitu ya teman-teman. Nah untuk akang teteh ini kita mengucapkan terima kasih banyak. Makasih waktunya Udah datang kita juga datang Makasih makasih. banget ke udah podcast dipercaya. kita. Ini suatu kehormatan. Boleh lah kita main-main ya, nongki-nongki bareng. Boleh. Di mana gitu nanti Boleh. ya kita Ngopi ngobrol bareng. lebih banyak lagi mengenai Iya. Mojang Jajaka ini. Buat kontak personnya juga nanti disematkan Oh, boleh. ya. Instagram pribadi mungkin ada. Oh, Silakan ada. biar followersnya nambah. Boleh kayak Rizky yang masih single. Berarti ini udah solo. taken nih. Ini sama-sama single. Siapa tahu? Mau jadi yang lain. Oke. Tetehnya ikutan itu dong Mojang Jajaka. Siapa? Teteh ikut. Masih keumuran emang. Single. Siapa? Beda. Aduh, ini mah udah beda banget. Levelnya udah ini banget nih. Barangkali ada yang Oh, Kang Rizky barangkali ada yang single. ngobrol kakak. Suhu kita ini loh. Suhu kawawan ya. Manajer. Siap nih, makasih banyak buat Siap, siap. Nuhun pisan. Kang Rizky yang udah main ke kita ya. Nanti kita Makasih banget. kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Iya, siap. Makasih Nah, banyak. teman-teman jangan lupa untuk di like, komen dan subscribe podcast Ngobrol Bareng Jaksa, dan juga kita punya Instagram di Kejari Kota Banjar. jangan lupa untuk di follow. Nanti juga kita bakalan share Instagram Teteh dan Akang ini ya. Terus Akang ini aja. Oh iya, Akang ini aja. Ya. Iya, termasuk kakang ini. Ya sama nanti kita juga bakalan follow sematkan link pendaftaran Mojang Jajaka Kota Banjar. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.